Dunia tegang menanti nasib Ukraina, tuntutan Rusia kepada Amerika Serikat dan negara anggota NATO yang tidak disetujui membuat Presiden Rusia Vladimir Putin angkat suara. Presiden AS Joe Biden memberikan tanggapan keras mengikuti meningkatnya ketegangan antara Kremlin dan Gedung Putih. We continue to urge diplomacy as the best way forward. But with Russia's continuing its buildup of its forces around Ukraine, we are ready no matter what happens. Dalam pernyataan publik pertama terkait Ukraina, Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut negara Barat mengacuhkan kekhawatiran Rusia. Внимательно анализируем полученные 26 января от США и НАТО письменные ответы. Но уже сейчас понятно, я проинформировал об этом господина премьер-министра, что принципиальные российские озабоченности оказались проигнорированными. Hungaria adalah anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara NATO, tapi dulu berada dalam lingkar pengaruh Rusia. Sebelumnya Rusia menuntut agar Ukraina tidak diperbolehkan bergabung dengan NATO yang dipandang sebagai upaya untuk memperluas NATO bahkan ke perbatasan Rusia dan mendesak AS sebagai anggota NATO yang paling berpengaruh untuk menjamin agar Ukraina tidak bisa menjadi anggota NATO. Namun lewat tanggapan tertulis yang disampaikan ke Rusia, AS dan NATO menyatakan bahwa tidak akan ada perubahan untuk penerimaan anggota baru NATO. Menurut pengamat, perselisihan antara kedua negara dengan senjata nuklir itu bukan sekedar masalah ideologi. Dan dengan mengirim 200 juta dolar sebagai bantuan keamanan ke Ukraina yang bukan anggota NATO, menunjukkan betapa signifikannya Eropa bagi kepentingan AS. It's not only ideology, it's security. I mean, it's, a system of alliances and a stable European continent, which are in the U.S.'s interests. We don't live in isolation. We're a very large island with two neighbors, right? We're a continent. But so it's more than that. It's not about ideology. It's about power politics, but it's also about principles, which do have to do with territorial integrity and sovereignty. Dengan ancaman sanksi ekonomi bertubi yang disiapkan AS dan sekutunya, Rusia butuh dukungan dari negara dengan ekonomi terbesar kedua di dunia. Akibatnya, hubungan pesaing utama AS, Rusia dan Tiongkok makin mesra. Meski sempat renggang saat Beijing menjadi tuan rumah Olimpiade musim panas pada 2008 dan saat itu Rusia menyerang Georgia. Namun untuk sementara waktu, Beijing masih akan berfokus sebagai tuan rumah Olimpiade musim dingin, menurut analis. If it does move into Ukraine, then the economic measures that the United States and others are going to bring to bear, to a certain extent, will push them even further into a junior relationship with China, which is just going to hurt their economy in the long run. I don't really see a lot of strong outcomes here, so that's one of the reasons why I think that a diplomatic outcome might still be on the table, but Russia's going to try to let the clock run as long as possible to let us feel uncomfortable. Sementara Olimpiade musim dingin berlangsung di Beijing dan mobilisasi militer terus dilakukan di kedua sisi perbatasan Ukraina, kebuntuan diplomatik antara AS dan Rusia pun masih akan terus berlanjut. Demikian laporan VOA.